Hai semuanya, hai warga belajar. Hari ini mungkin ini adalah video terakhirnya Kak Mala mengenai video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 12 dan juga modul 13. Jadi ini ada tema yang Kak Mala ambil hari ini adalah tegakkan keadilan, kedamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Judul yang kita angkat hari ini adalah penegak hukum adil, bangsaku damai. Oke, kita lihat pada kali ini Table of Content Unit 2. Ini yang pertama ada peran dan tugas dari kepolisian, dan yang kedua ada peran dan tugas kejaksaan. Ketiga ada peran dan tugas kehakiman, ada yang keempat peran dan tugas advokat, yang kelima adalah peran dan tugas KPK. Ini adalah aparat penegak hukum ya, warga belajar. Lima-limanya adalah aparat penegak hukum. Yang terakhir adalah penegak mengenai korupsi. Oke, masuk pada peran dan tugas kepolisian Republik Indonesia. Jadi kepolisian negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia memiliki fungsi melaksanakan fungsi pemerintah negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi misal kayak ada hal pencurian, hal kehilangan HP, hal kehilangan STNK, hal kehilangan KTP, itu bisa laporan kepada polisi paling dekat gitu ya. Tapi ini konteksnya Kepolisian Republik Indonesia. Nah, adapun tugas Kepolisian Republik Indonesia yang pertama, melaksanakan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kegiatan. Yang kedua, menjamin keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas di umum. Yang ketiga, membina masyarakat untuk sadar hukum. Yang keempat, melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, ada melindungi keselamatan jiwa, raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan dari bencana. Yang keenam, ada melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, mengenai peran dan tugas kejaksaan. Jadi di sini Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden juga. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga, merupakan satu-satunya, bukan salah satu, tapi satu-satunya lembaga pelaksana putusan pidana. Selain itu juga sebagai jaksa pengacara negara. Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan RI, yakni yang pertama melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, kedua melakukan penuntutan, ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksana putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat ada melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, dan yang kelima melengkapi berkas perkara untuk dapat melakukan pemeriksaan. Ingat ya, antara ini jadi penyelidikan, penyidik, dan penyidikan itu adalah hal yang berbeda. Kalau penyelidik itu pejabat kepolisian negara, kalau penyelidik itu adalah pejabat kepolisian, tapi kalau penyelidikan itu tindak pidana yang terjadi dan guna serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Kalau yang penyidik ini kan, kalau tugas kewenangan Kejaksaan RI kan dia bisa menyidik nih. Nah, itu itu yang melakukan tugas itu adalah pejabat kepolisian negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Gitu warga belajar. Selain itu, yang kelima ada tugas wewenang Kejaksaan Republik Indonesia melengkapi berkas perkara untuk dapat melakukan pemeriksaan. Ini maksudnya, jadi sebelum dilimpahkan ke pengadilan, dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik terlebih dahulu gitu. Oke, slide selanjutnya yakni pengertian kekuasaan kehakiman. Ini adalah
Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Jadi MA merupakan wujud dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan merupakan pengadilan negara tertinggi di Indonesia. Pengadilan kasasi ini bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Jadi tadi bahwasanya kalau MA itu tugasnya adalah menguji undang-undang di bawah undang-undang gitu ya, dan terhadap undang-undang. Adapun tugas hakim dan kewenangan Mahkamah Agung, jadi tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Jadi sedangkan kekuasaan hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Jadi MA memiliki kewenangan 3, yakni yang pertama menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang kedua adalah mengadili tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang ketiga ini kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkup peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan juga peradilan umum. Itu adalah lingkup peradilan yang di bawah MA gitu ya, hakim pada badan peradilan di bawahnya. Oh ya, yang terakhir adalah hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkup peradilan gitu. Oke, selanjutnya selain hakim, mengenai kekuasaan kehakiman juga ada advokat. Peran dan tugas advokat dalam penegakan hukum, yakni advokat sendiri sebagai salah satu unsur sistem peradilan, di mana merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum, memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Jadi, karena itu advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang dikatakan tidak mampu. Ya, warga belajar yang menginginkan suatu keadilan ketika kalian tidak mampu boleh mencari advokat yang di situ menerima kalian. Biasanya kan balik lagi dengan uang ya, tapi ya banyak juga yang advokat yang memiliki niat baik dari hatinya kalau semua keadilan itu bisa dicapai tanpa uang gitu. Adapun yang terakhir yakni adalah mengenai peran dan tugas KPK dalam penegakan hukum. Jadi KPK ini kepanjangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga KPK ini bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Jadi KPK ini adalah lembaga yang independen, tidak ada intervensi dari pihak manapun gitu. Karena dia bersifat netral. Kemudian ada pun tugas KPK berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, antara lain 1. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, jelas. 2. Koordinasi dengan instansi yang bertugas melaksanakan pemberantasan korupsi dan pelayanan publik. Yang ketiga adalah memonitor penyelenggaraan negara. Yang keempat ada supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan tindak pidana korupsi. Yang kelima penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keenam ada tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Selain tugas KPK atau dalam pelaksanaannya itu, tugas dan wewenang ini harus berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tadi. Itu harus berdasarkan pada beberapa asas, ada 6.
yakni mengenai asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan hukum, 5 asas proporsionalitas, dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi di samping melaksanakan tugas yang telah disampaikan, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan tugasnya. Gitu, warga belajar. Oke, mungkin cukup sekian dari Kak Mala mengenai kita kupas hari ini mengenai aparat penegak hukum, aparat pengadilan, keadilan ya, penegakan hukum adil bangsaku damai, mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, sampai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah diketahui tugasnya, dan mungkin jika ada yang kurang, warga belajar boleh banget komen di kolom komentar. Kak Mala tunggu buat partisipasinya, dan jangan lupa tetap selalu semangat belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita sebagai warga Indonesia harus sadar bagaimana kita bermasyarakat dan juga bernegara. Oke, dari Kak Mala cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel PKBM Peduli Ilmu Official. Kak Mala pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.